Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karen Panjaitan dengan NIM 410911115 dari program video kedokteran program sarjana angkatan 2024. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai anatomi kardiorespirasi dan juga anatomi klinis dengan dosen mengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Oke, pertama-tama kita membahas mengenai sistem respirasi yang ada pada manusia. Nah, untuk sistem respirasi yang ada pada manusia ini ada sistem pernapasan atas atau traktus superior dan traktus inferior atau sistem pernapasan bawah. Yang mana untuk yang bagian atasnya ini terdiri dari nasal atau hidung, kemudian lanjut ke paring dan laring. Kemudian untuk yang bagian bawah ini ada yang namanya trakea, kemudian lanjutkan ke bronkus, bronchiolus, yang mana bronchiolus ini terbagi menjadi dua, bronchiolus respiratorius dan bronchiolus terminalis, dan ada lanjut ke bagian pulmo atau paru. Nah, ini untuk yang bagian hidung. Untuk bagian hidung ini ada beberapa struktur, ada 4. Yang pertama itu ada sinus frontalis yang terletak di atas mata, yang ini. Kemudian ada cellula ethmoidalis yang ini, yang terletak di antara mata. Kemudian ada sinus maxillaris yang terletak di bawah mata. Kemudian ada satu sinus lagi, yaitu sinus sphenoidalis yang tidak nampak pada tampilan ini. Nah, kemudian untuk yang bagian hidung ini ada beberapa tulang ataupun kartilago yang menyusun daripada bagian hidung. Yang pertama itu ada kartilago alaris mayor yang crus medial dan juga crus lateral. Kemudian ada kartilago septinasi. Kemudian ada juga struktur jamaknya. Di sini ada cartilaginous alaris minores dan juga ada cartilaginous nasales laterales. Dan ada satu lagi namanya ini cartilaginous alaris majores. Kemudian untuk tulang-tulang yang ada di bagian hidung ini ada sinus ethmoidalis, sinus sphenoidalis dan sinus dan os palatinus. Kemudian kita lanjut. Nah, di bagian hidung ini ada yang namanya konka di bagian dalamnya. Nah, konka ini itu tuh kayak lipatan. Nah, di sini tuh ada 3. Yang ada yang namanya konka nasalis superior, konka nasalis medial dan juga konka nasalis inferior. Nah, di antara konka itu ada yang namanya meatus nasi. Yang mana meatus ini ada 3 juga, yang mana ada meatus nasi superior, medius dan inferior. Kemudian ada struktur lain yaitu vestibulum nasi, yang mana vestibulum nasi ini adalah ruangan pertama saat masuk ke dalam hidung. Kemudian kita lanjut. Nah, ini untuk yang bagian faring. Nah, bagian faring ini ada 3, yang mana ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nah, pertama kita membahas mengenai batasnya dulu. Jadi batas daripada nasofaring dan orofaring itu ada yang namanya isthmus pharyngeus. Nah, pharyngealis maksudnya. Kemudian batas daripada orofaring dan laryngofaring itu namanya isthmus pausium, dan batas dari laryngofaring dengan laring itu ada namanya adipus laryngis. Nah, kemudian kita bahas beberapa struktur yang ada di bagian faring. Yang pertama kita bahas dulu yang di bagian nasofaring. Nah, untuk yang bagian nasofaring ini, struktur yang pertama itu ada namanya tonsilla pharyngea, yang mana ini adalah amandel daripada faring. Kemudian ada ostium pharyngeum tubae auditiva, yang mana lubang saluran Eustachius menuju telinga tengah. Kemudian yang ketiga itu ada torus tubarius dan plica salpingo palatina atau pharyngea, yang mana di ini ada lipatan mukosa di sekitar saluran Eustachius. Untuk yang tonsilla pharyngea ini ostiumnya, kemudian ini ada plica salpingo palatina. Kemudian selain itu ada juga torus levatorius yang merupakan peninggian dan torus tubarius yang merupakan penonjolan. Kemudian untuk yang di bagian orofaring, nah orofaring ini terletak di belakang rongga mulut yang dimulai dari bawah palatum mole sampai dengan tepi atas daripada epiglotis. Kemudian beberapa struktur pentingnya ada di sini. Yang pertama itu ada tonsilla palatina. Nah, tonsilla palatina ini adalah amandel yang lumayan umum dikenal. Kemudian yang kedua itu ada arcus arcus palatopharyngeus yang merupakan lipatan mukosa di kedua sisi amandel. Yang satu lagi ada arcus palatoglossus. Kemudian ada tonsilla lingualis. Nah, tonsilla lingualis ini adalah amandel yang berada di dasar lidah. Kemudian untuk
laringofaring itu ada beberapa struktur, yaitu ada aditus laringis, kemudian ada recessus piriformis, dan juga ada seperti plica vocalis dan lainnya. Kemudian untuk otot-otot yang ada di faring itu ada beberapa. Yang otot-otot yang melingkar di bagian faring itu ada yang namanya musculus constrictor pharyngeus superior, media, dan inferius. Dan untuk yang di bagian longitudinal ada stylopharyngeus, salpingopharyngeus, dan palatopharyngeus. Kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah bagian dari laring. Nah, untuk di laring sendiri ini ada beberapa struktur. Yang pertama adalah aditus laringis. Bentar, kita cari dulu aditus laringis. Aditus laringis. Oke, nampaknya tidak terlihat pada struktur-struktur di sini. Kemudian kita lanjut, ada vestibulum laringis. Nah, vestibulum laringis ini di sini. Kemudian ada ventriculus laringis. Nah, ventriculus laringis ini di sini nih. Nah, ventriculus laringis ini ada dua lipatan. Nah, yang lipatan yang bagian bawah ini namanya plica vocalis, dan untuk yang bagian atas itu namanya plica vestibularis. Kemudian di bagian laring ini ada satu struktur yang mana di ini ada struktur cartilago. Di sini ada mana cartilago ini? Ada cartilago thyroidea, cricoidea, dan cartilago lain yang ada di bagian daripada laring. Kita lanjut. Nah, ini untuk cartilagonya. Nah, cartilagonya ini salah satunya adalah prominensia laringea yang terletak di di bagian cartilago thyroidea. Nah, yang untuk prominensia laringea ini merupakan awal mula munculnya daripada jakun yang ada pada laki-laki. Kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah bagian dari trakea. Nah, trakea ini memiliki panjang sekitar 10 sampai 13 cm. Yang mana dia ini terletak di vertebra cervical 6 sampai dengan vertebra torakal keempat. Yang mana di sini ada beberapa struktur, yaitu yang pertama ada cartilago trachealis, yang mana cartilago trachealis ini terdiri dari 16 sampai 20 cincin. Nah, cincin-cincinnya ini yang bisa mungkin terlihat di sini nih, cartilago trachealisnya nih, cincin-cincinnya ini. Kemudian ada yang namanya persimpangan di antara trakea, atau bisa dibilang kayak bifurcatio trakea atau percabangan dari pada trakea. Nah, bifurcatio nih di sini nih, bifurcatio trakea. Nah, bifurcatio trakea ini kalau itu merupakan percabangan yang terlihat dari luar, yang mana dia ini tingginya itu sekitar vertebra torakal keempat sampai dengan vertebra torakal kelima. Dan yang percabangan daripada bagian dalamnya itu ada yang namanya carina, yang mana dia terletak di bagian dalam. Nah, kemudian kita lanjut ke pintu daripada pulmo. Nah, pintu pulmo ini adalah bronchus, arteri, dan vena pulmonalis, yang mana dia ini kita ini dulu aja yang bagian bronchus maksudnya. Nah, bronchus ini ada bronchus principalis sinister dan bronchus principalis dexter. Nah, untuk yang dexter ini dia ini lebih vertikal, kalau yang sinister dia ini lebih horizontal. Nah, kemudian ada cabang keduanya daripada bronchus principalis ini. Cabangnya ini bronchus lobaris superior dexter dan bronchus intermedius. Nah, kemudian bronchus ini bercabang 3 sampai 4 kali, yang mana ada juga di sini menjadi bronchiolus terminalis. Kemudian kita lanjut ke bagian pulmo. Nah, untuk yang bagian pulmo atau paru ini pada dasarnya ada paru kiri dan paru kanan. Nah, untuk paru di bagian kanan itu memiliki 3 lobus. Ini 3 lobus. Untuk yang bagian kiri itu hanya 2 lobus. Nah, untuk yang bagian kanan itu ada lobus superior pulmonis. Kemudian ada lobus
superior, ini lobus medius, dan ada lobus inferior. Kemudian dia ini ada celah, celahnya ini disebut dengan fisura. Fisuranya ini ada dua. Kalau untuk yang paru kanan, yang mana ada fisura horizontalis dan fisura obliqua. Nah, kalau yang fisura horizontalis, ini dia bentuknya ini bentuknya lurus. Kalau yang ini bentuknya miring. Nah, kemudian untuk yang paru kiri ini hanya ada dua lobus, yang mana lobus superior dan inferior. Dan untuk celahnya ini adalah fisura obliqua. Kemudian ada beberapa struktur lain seperti ini, basis pulmonis atau bagian bawah daripada paru. Ini apex pulmonis atau bagian atasnya apex, bagian puncaknya. Dan kita lanjut. Nah, ini bagian tampak belakang dari paru. Di sini ada yang namanya hilum pulmonis. Yang mana hilum pulmonis ini, dia ini adalah pola masuk dari arteri vena. Nah, di sini ada dua hilum pulmonis, ada hilum pulmonis dextra dan hilum pulmonis sinistra atau sinister. Yang mana hilum yang bagian dextra itu ada 3 bagian, yaitu ada bronchus principalis dexter, arteri pulmonalis dextra, dan vena pulmonalis dextra. Kemudian untuk yang hilum pulmonis sinister itu ada 3 juga, yang mana ada arteri pulmonalis sinistra, bronchus principalis sinistra, dan vena pulmonalis sinistra. Nah, untuk di paru sendiri, dia ini ada yang namanya pleura atau pelindungnya. Nah, pleura ini sama paru ini nggak sama besar ukurannya. Jadi pleura ini ada 2 dan ada satu namanya cavitas pleura atau ruangan. Nah, kemudian untuk pleuranya ini ada pleura visceralis yang terletak di bagian dalam dan pleura parietalis yang terletak di bagian luar. Serta ada ruangan yang berisi cairan. Cairannya ini kayaknya sekitar kurang lebih 5 mili, itu namanya cavitas pleura. Nah, untuk pars-pars daripada pleura, sebentar, coba kita cek. Terlihat tidak ya? Oke, nampaknya tidak terlihat. Nah, untuk bagian daripada paru ini, pars daripada paru, di ini ada 3. Paru ini ada pars costalis, pars diafragmatica, dan ada pars mediastalis. Yang mana 3 bagian ini merupakan bagian dari pleura parietalis. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian jantung atau cor. Nah, untuk yang bagian jantung ini ada beberapa struktur penting yang terletak daripada bagian ini. Bentar, kita cari dulu. Oke. Nah, di sini kan bisa terlihat ada yang namanya apex cordis atau bagian puncak daripada paru. Jantung. Maaf, ini bagian kardiovaskularnya. Kemudian ini ada vena-venanya, ada vena cava superior. Kemudian di sini ada arcus aorta. Ini ada 3 cabang daripada arcus aorta, yang mana ada truncus brachiocephalicus, ada arteri carotis communis sinistra, dan arteri subclavia sinistra. Kemudian ada auricula sinistra, ada truncus pulmonalis, ada ventricle kiri, ini ada ventricle kanan, ini ada atrium kanan. Kemudian ini adalah conus arteriosus, kemudian ada auricula dextra. Nah, untuk yang tampak satunya lagi, tadi yang belum terlihat atrium atrium sinistrum. Nah, ini untuk yang atrium sinistrum di bagian sini. Ini untuk vena cava inferior. Tadi kan yang superior udah terlihat yang inferior. Kemudian ini ada auricula sinistra. Nah, di sini ada yang bisa dibilang adalah Koch triangle. Nah, Koch triangle ini terdiri dari 3 struktur, yang mana strukturnya ini diantaranya itu, sebentar, kita coba cari dulu strukturnya itu. Namanya itu ada ostium sinus coronarii, kemudian ada tendon Todaro, dan ada cuspis septalis palpa tricuspidalis. Kemudian kita lanjut. Nah, kemudian ada yang namanya di sini valvula. Valvula ini ada valvula semilunaris.
yang mana terdiri dari 3 valvula, yang ada valvula semilunaris sinistra, valvula semilunaris dextra, dan ada valvula semilunaris posterior. Kemudian ada yang bagian sinistra. Kemudian ada yang namanya fossa ovalis, terlihat nggak ya? Bentar. Oh, mungkin di gambar selanjutnya nanti ada. Kemudian ada bagian daripada arteri koronaria dextra dan sinistra, yang merupakan arteri yang menyuplai darah ke jantung. Kemudian ada septum interventrikular, yang ini, yang pars membranacea, merupakan bagian tipis dari septum antara ventricle. Kemudian ada chorda tendinea yang merupakan serta musculus papillaris nih, yang ini yang mencegah katup atrioventrikular prolaps saat kontraksi. Kemudian ada valva atrioventricularis sinistra, yang mana di ini katup antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Oke, kita akan lanjut. Yang pertama di sini ada fossa ovalis. Nah, untuk fossa ovalis ini adalah sisa foramen oval janin di septum atrium. Kemudian ada crista terminalis yang ini. Nah, crista terminalis ini adalah batas antara otot pectinat dan sinus vena cava. Kemudian ada valvula venae cava inferior, itu adalah katup rudimenter dari vena cava superior. Maaf, maksudnya vena cava inferior. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu ada valva atrioventricularis dextra atau katup tricuspid, yang mana katup ini adalah katup antara atrium dan ventrikel kanan. Kemudian ada musculus papillaris dan chorda tendinae yang sebelumnya sudah dibahas, yang mana ini ada struktur penting dalam fungsi katup. Kemudian ada segitiga Koch yang sebelumnya juga sudah dibahas. Kita lanjut. Oke, struktur berikutnya yang ada pada bagian jantung itu ada vena pulmonalis. Nah, untuk vena pulmonalis ini adalah vena yang membawa darah dari paru-paru ke atrium kiri. Kemudian ada valvula foraminis ovalis yang merupakan sisa embriologis di atrium kiri. Kemudian ada valva atrioventricularis sinistra atau katup mitral, yang mana dia ini katup 2 daun di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Kemudian ada di sini ada trabecula carneae yang merupakan jaringan otot yang tidak teratur di ventrikel. Dan ada tadi yang sudah dijelaskan juga musculus papillaris. Nah, kemudian ini adalah katup dari jantung. Nah, untuk katup dari jantung ini ada 4 nih. Ada valva trunci pulmonalis, ada valva aorta, valva atrioventricularis dextra, ada valva atrioventricularis sinistra. Yang mana dia ada beberapa, yang untuk yang trunci pulmonalis dan aorta dia ada, yang pulmonalis itu ada 3 valvula. Yang aorta juga ada 3 valvula. Nah, di sini ada valvula sinistra, dextra, dan posterior. Kemudian untuk yang trunci pulmonalis dia ada dextra. Ini yang anterior, dextra, sinistra. Dan ini untuk yang katup AV atau yang mana mitral, yang bagian mitral ini, ini ada cuspis posterior, anterior. Kemudian yang di bagian tricuspidalis ini ada posterior, anterior, dan septalis. Karena di sini tadi namanya mitra bicuspidalis ya, artinya 2, kalau ini ada 3, jadi dia ada 3 cuspis. Nah, kemudian ini adalah aliran pembuluh darah yang mana dimulai dari arcus aorta kemudian lanjut ke brachiocephalicus dan ke carotis communis kanan nih, kemudian bercabang lagi. Nah, ini untuk yang carotis communis carotis communis yang kiri, dan ini subclavian yang mana dia bercabang menjadi arteri-arteri yang pada tangan. Kemudian ini ada yang dari common yang kiri, kemudian ini dari brachiocephalicus. Nah, ini kemudian lanjut percabangannya. Ini kita lanjut aja. Nah, ini adalah yang ada di aorta abdominal, yang mana dia ini bercabang menjadi 2, yang itu ada truncus celiacicus dan ada parietal branch, yang mana yang celiacicus ini bercabang menjadi left gastric, splenic, dan common hepatic. Yang kemudian ini bercabang lagi, splenic juga bercabang lagi. Nah, ini untuk yang bagian superior mesenterik. Nah, ini untuk yang parietal branch ini menjadi lumbar, median sakral, dan inferior splenic. Nah, ini untuk yang pembuluh darah di bagian thoracic aorta, yang mana di ini di bagian toraks atau dada, yang ada visceral branches dan parietal branches. Nah, ini di sini terbagi menjadi lain lagi. Kita lanjut aja. Nah, kemudian kita masuk ke bagian klinis. Nah,
untuk klinis daripada respirasi sendiri ini, dia ini ada beberapa. Yang pertama itu ada efusi dari pleura. Nah, untuk efusi pleura itu artinya di bagian parunya ini ada cairan. Cairannya ini melebihi dari kapasitas normalnya mungkin, yang mana dia ini bisa menyebabkan nyeri dan sesak. Kemudian kita lanjut ke ini, asma. Nah, asma ini adalah bagian yang menyerang daripada bronkus. Nah, dia ini apa namanya? Maksudnya menyerang dari bronkiolus. Dia ini menyebabkan bronkospasme. Nah, dia ini jadi bisa dilihat di sini perbedaan antara yang normal dan juga yang asma, yang mana di sini ada penyempitan atau pengecilan daripada lubangnya ini. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian laringitis. Nah, laringitis ini adalah suatu kondisi di mana dia ini bisa menyebabkan mengganggu daripada suara dan daripada pernapasan karena adanya inflamasi nih daripada larynx. Nah, ini kan bisa dilihat nih, ini yang normalnya, ini yang inflamasinya, yang mengalami gangguannya. Kemudian ini ada tracheomalacia. Nah, tracheomalacia ini adalah pelemahan dinding trakea yang umumnya terjadi pada bayi. Nih, kalau misalnya normal nih, yang inhal sama yang exhale kan bentuknya sama nih. Nah, kalau yang tracheomalacia, dia ini yang pas inhal dia ini beda kan bentukannya. Nah, yang pas exhale juga beda, yang pas ekspirasinya. Nah, kemudian ada yang namanya sinusitis. Nah, sinusitis ini adalah suatu kondisi klinis yang menyebabkan atau menimbulkan sumbatan dan sakit pada bagian kepala. Nih, ada peradangan pada dinding sinus, saluran keluar sinus, dan nyeri yang berlebihan di dalam sinus. Jadi sinusitis itu ada kayak semacam sumbatan gitulah bisa dibilang. Nih, jadi dia ini kan kosong-kosong sumbatan. Nah, kemudian ini untuk yang faringitis. Nah, untuk yang faringitis ini, dia ini bisa menyebabkan nyeri pada saat kita menelan. Nah, ini bisa dilihat nih, ini yang kondisi normal. Nah, ini untuk yang pada saat terkena faringitisnya, ada inflamasi dari tonsilnya. Nah, kemudian kita masuk ke klinis dari kardiovaskular. Nah, untuk klinis dari kardiovaskular ini, yang pertama itu ada infark miokard atau serangan jantung. Nah, untuk serangan jantungnya ini, sebentar kita coba cari. Nah, ini dia. Untuk yang serangan dari jantung ini, dia ini adalah sumbatan daripada arteri koroner menyebabkan nyeri dada atau anggina dapat menjalar ke lengan kiri nih. Jadi kan ini awalnya gini nih. Nah, kemudian ini terblokir nih, diblok atau disumbat. Dan ada gagal jantung. Nah, gagal jantung ini adalah ventrikel gagal memompa elektif yang menyebabkan sesak napas dan bengkai tungkak. Nah, ventrikelnya ini melemah sehingga menyebabkan kurangnya darah yang dipompakan. Ini juga dinding ventrikelnya jadi kaku yang menyebabkan darah yang masuk ke ventrikel itu kurang. Nah, ini gagal jantung diastol. Nah, kemudian ada aneurisma yang aorta. Nah, kalau yang ini nih, aneurisma aorta ini adalah bisa dibilang kayak dia makin lebar nih daripada aortanya dibandingkan yang normalnya. Kemudian di sini ada varises. Nah, varises ini adalah yang terjadi di vena superficial atau yang biasanya sering terjadi di tungkai. Nah, ini tadi nih aneurisma aorta ini, dia ini adalah pelebaran aorta yang menyebabkan resiko pecah mematikan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Dadah.